السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mengawali ceramah beliau tamu kita Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib dengan bait syair tentang keistimewaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa langgengkan terus salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya amal manusia itu antara dua alternatif. Amal sedaya tiyang niku kalau tidak diterima ya ditolak, antara ditolak dan diterima, kecuali satu amal yang pasti diterima, yaitu salawat pada Nabi Muhammad SAW. Salawat Nabi pasti diterima walaupun kadang-kadang yang bersalawat belum ikhlas, tapi karena ditujukan untuk Nabi maka salawat itu tetap diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الحمد لله الحسيب الرقيب الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا محمد الحبيب. Beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berdoa, memohon kepadanya. وقال في كتابه ادعوني أستجب لكم. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya Allah akan mengijabahinya. ومن علامة قبول الدعاء, dan di antara tanda doa tersebut dikabul, قبل الدعاء تحمد الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ciri-ciri doa yang akan dikabul adalah doa yang diawali dengan alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah. Setelah memuji kepada Allah kemudian dibarengi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang kita berdoa alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. وفي آخر الدعاء تقول الحمد لله رب العالمين وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم. doa yang akan dikabul ciri-cirinya selain diawali alhamdulillah dan sholawat juga diakhiri dengan yang sama, diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi فإن wasallam. الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء فيه ثناء على الله وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa seseorang apabila di dalam doa itu ada pujian terhadap Allah dan ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di doa itu ada pujian pada Allah, ada salawat, kemudian ada doa, maka doa yang ada pujian pada Allah, doa yang ada salawat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد حج اثنان صديقان حج بيت الله الحرام ومشي من بلادهم إلى مكة المكرمة. Dahulu pernah ada dua kakak beradik. Kakak beradik ini berangkat haji, berjalan keduanya dari kampungnya menuju Baitillahil Haram ke Makkah Mukarramah. فكان أحدهما لا يخطي خطوة برجله إلا وقال اللهم صل على محمد. Salah satu di antara kedua kakak beradik itu saat berjalan menuju haji, dalam perjalanan tidak melangkah satu langkah kecuali dibarengi dengan salawat pada Nabi Muhammad SAW. وكان الآخر الصديق الآخر يتنوع في الذكر والقرآن والتسبيح والاستغفار. Yang satunya beda. Kalau yang tadi yang pertama setiap langkahnya pokoknya salawat terus, selangkah salawat, salawat, salawat. Yang satunya macam-macam. Ada doa, ada salawat, ada zikir, beda-beda. Enggak salawat, satunya selalu salawat, satunya macam-macam zikir yang dibaca.
فسأل الصديق صديقه وقال له يا صديقي يا أخي لماذا أنت كل خطوة تخطيها وتصلي على النبي محمد أما تعرف ذكر آخر. Kemudian yang tadi bisa baca zikir macam-macam, melihat temannya selalu bersalawat terus, cuma salawat saja yang dibaca, maka bertanya, wahai saudaraku, wahai teman perjalananku, kenapa kau selalu cuma salawat saja yang dibaca? Apakah enggak hafal doa-doa yang lainnya, enggak bisa baca doa yang lainnya? فقال له أعرف أذكارا أخرى إلا أن معي قصة عجيبة في فضل الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka orang tadi yang ditanya jawab, saya tahu, saya bisa baca doa macam-macam, ngerti seperti yang kamu baca, saya juga bisa. Tapi kenapa saya baca sholawat terus? Karena saya akan sampaikan satu kisah yang ajaib tentang sholawat ini. فقال صديقه بسم الله اسمعنا هذه القصة التي تشير إلى فضائل الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka satunya mengatakan, coba ceritakan kepada saya kisah tentang keutamaan dan keajaiban sholawat yang kamu tadi akan ceritakan. Kenapa sholawat dibaca terus? Karena ada keajaiban yang akan diceritakan oleh sahabatnya. Maka kata sahabatnya, silakan kamu ceritakan, saya akan dengar. فقال حججت في سنة من السنين ومعي أمي. Kemudian yang pertama beliau menceritakan, mulai ceritanya dengan cerita pada pribadinya sendiri, pengalaman pribadi ternyata cerita tersebut. Beliau mengatakan, dulu beberapa tahun yang lalu aku pernah berangkat haji seperti saat ini, pernah berangkat haji, tapi hajinya aku bersama ibuku, bersama orang tuaku, ibuku. وكنا في حجنا نمشي بأرجلنا ما عندنا راحلة ولا مركوب ولا أي شيء. Dulu waktu berangkat haji kami berjalan karena kami tidak bisa naik tunggangan, nggak ada biaya untuk bayar kendaraan naik, sehingga kami jalan pelan-pelan, mampir sampai ke tempat kita haji itu di Mekah. Hatta ta'ibat ummi min kathrat al-mashi. Sampai satu ketika ibu saya merasa kelelahan karena saking panjangnya perjalanan dan seringnya melakukan perjalanan dengan kaki sampai ibunya capek. Fasurtu amshi qalilan wa nartah qalilan. Maka kami atur caranya, jalan sebentar kemudian istirahat sebentar, jalan sebentar istirahat sebentar, hatta zada ta'aba ummi shadidan, sampai akhirnya ibu saya tetap merasa lelah, bahkan tambah lelah dalam perjalanan tersebut. Fajalastu ma'aha wa la adri madza af'al biha. Maka setelah lelah yang parah, kecapean yang luar biasa ibu saya, maka aku duduk di hadapannya dan aku bingung apa yang akan aku kerjakan. Sebab perjalanan masih jauh tapi ibu saya sudah lelah luar biasa, nggak bisa berjalan lagi. Ma 'indi tabib wala 'indi unas wala 'indi ahad. Bahkan ada beban yang luar biasa, kondisinya parah, tidak bisa melakukan perjalanan lagi. Beliau berpikir, aku ini gimana melakukan, ibu saya yang kondisinya kelelahan luar biasa, nggak ada dokter, nggak ada teman, nggak ada keluarga di tengah-tengah perjalanan. Hatta faragat al-hayah. Sampai akhirnya ibu saya semakin parah sakitnya dan meninggal dunia. Faja'altu abhath an man yughassil ummi wa man yukaffinha wa man sayusalli 'alayha wa ayna sa'adfunha. Kemudian saat itu saya bingung karena di tengah-tengah perjalanan kampung yang sepi, saya cari orang, siapa yang akan mandikan ibu saya ini, siapa yang akan mengangkat jenazahnya kuburan untuk dikafani kemudian disolatkan, siapa yang ada di sekitar sini, nggak ada orang, bingung dia, dalam keadaan bingung. Faqumtu wa abhath an makan, an ahad, an bait, an ayya ahad ya'ti wa yunqidhna min hadhihi al-musibah allati ana fiha. Kemudian aku berusaha mencari satu tempat yang mungkin ada orang di sana, untuk cari orang-orang yang kira-kira bisa membantu untuk ngurusi jenazah ibu saya. Walamma 'udtu ba'da al-bahth wa lam ajid shay'an 'udtu ila ummi wa wajadtu batnaha qad intafakhat. Dan setelah aku cari semua tidak mendapatkan siapapun di tempat tersebut, sepi, nggak ada orang. Kemudian aku balik untuk melihat jenazah ibuku yang saat itu aku tinggal sebentar untuk cari orang. Tapi apa yang terjadi saat balik melihat ibunya, jenazah ibuku itu perutnya sudah membesar dan bengkak. Wa ashummu minha raihah karihah. Dan aku mencium bau busuk dari jenazah ibuku. Fata'ajjabtu min hadzal amr, ma alladhi nafakha batna ummi wa ma alladhi ja'ala raihataha karihah fi muddatin basitah. Kemudian saya bingung,
apa penyebabnya sampai ibu saya kok perutnya bengkak besar, tubuhnya mengeluarkan bau busuk, padahal baru sebentar, belum lama, baru meninggal sebentar. Apa penyebabnya sampai ibu saya itu tubuhnya bengkak, perutnya besar dan bau busuk yang luar biasa? فأصابني الهم والحزن والتعب. Sampai aku merasa sedih, merasa bingung, mencari tahu tentang sebabnya ibu saya yang kondisinya menyedihkan tersebut. حتى أخذتني سنة من النوم. Akhirnya dalam kebingungan serta mencari apa penyebabnya sampai kondisi saya lelah sampai tertidur saat itu. فرأيت رجالا خرجوا وجاءوا إلى عندي ويريدون أن يأخذون أمي إلى النار. Kemudian dalam tidurnya aku mimpi ada kelompok orang yang berkumpul kemudian menghampiri jenazah ibuku akan menyeret membawanya ke neraka. فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن ملائكة العذاب. Kemudian aku mengatakan kepada mereka yang akan membawa jenazah ibuku ke neraka, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kami adalah malaikat azab, malaikat yang tugasnya untuk menyiksa orang yang berdosa. فقال لهم ولماذا تأخذونها إلى النار؟ هذه أمي مطيعة، هذه أمي مصلية، هذه أمي قائمة الليل، هذه أمي لها من الطاعات كذا كذا، كيف ستأخذونها إلى النار؟ Kemudian anaknya protes melihat malaikat yang akan membawa jenazahnya ke neraka. Kenapa kalian ngambil ibu saya? Padahal ibu saya orang baik, ibu saya sholat, ibu saya melakukan ibadah, ibu saya taat. Apa sih sebabnya kalian kok membawa ibu saya, mau membawa ibu saya dibawa ke neraka? وكلما أرادوا أن يأخذون أمي أمنعهم وأدفعهم وأقول لا أمي لا تأخذونها إلى النار، أمي إلى الجنة. Dan setiap kali para malaikat mendekat jenazah, saya berusaha menghalangi dan menjauhkan malaikat tersebut. Jangan bawa ibuku ke neraka, bawa ibuku ke surga, jangan sampai ibuku dibawa kalian ke neraka. حتى جاء رجل صبيح الوجه كثير النور. Sampai satu ketika datang seorang yang ganteng, wajahnya bercahaya, kemudian menghampiri kita. فلما رأته الملائكة عظمته وجللته وفسحت له الطريق حتى يأتي إلى عند أمي. Dan apa yang terjadi saat orang laki-laki yang bercahaya wajahnya ganteng tadi datang, malaikat langsung menghormati, malaikat langsung memberikan jalan untuk lewat orang tersebut, malaikat langsung takzim, hormat banget sama orang tersebut sampai orang tersebut mendekati jenazah ibuku. فقلت ما شاء الله من أنت يا صبيح الوجه. Kemudian aku terkaget, terheran-heran dengan orang yang wajahnya ganteng, bercahaya. Maka aku mengatakan, siapa engkau wahai manusia yang wajahnya bercahaya? فقلت أنا نبيك محمد. Kemudian orang tadi, laki-laki tadi mengatakan, aku adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجعلت أشتكي من هؤلاء الذين سيأخذون أمي إلى النار. Maka aku mengatakan kepada Nabi Muhammad tadi, mengeluh dengan kondisi yang ada malaikat ingin bawa ibunya ke neraka. Saya bilang, ya Rasulullah, mereka membawa ibu saya ke neraka. فقلت يا رسول الله هؤلاء سيأخذون أمي إلى النار وهذه أمي مطيعة ومصلية وقائمة الليل، كيف سيأخذونها إلى النار وماذا فعلت هذه أمي؟ Kemudian pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, mereka membawa ibuku ke neraka padahal ibuku orang yang ahli ibadah, sholat, kadang tiap malam tahajud, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa sih penyebabnya sampai ibu saya mau dibawa ke neraka? فقال نعم إن هؤلاء ملائكة العذاب وهم مأمورين من الحق سبحانه وتعالى أن يأخذون أمك إلى النار. Nabi mengatakan betul, mereka adalah malaikat azab yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa jenazah ibumu dibawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. فقد كانت أمك تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر. Kemudian alasannya kenapa akan dibawa ke neraka, Nabi mengatakan, dahulu ibu kamu saat melakukan ibadah di depan orang banyak ditunjukkan ibadahnya supaya dianggap ahli ibadah, menunjukkan pamer ibadahnya, tapi di saat sendirian tidak ada orang yang tahu dia sering berbuat maksiat. Kau tidak tahu dia bermaksiat, tapi saat di depan orang banyak ibu kamu menampilkan ibadahnya yang baik, tapi di belakang orang-orang yang lain sendirian ibu kamu sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولكنها كانت تكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد.
Tapi ibu kamu punya keistimewaan satu, kata Nabi, selalu memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فسألت الله سبحانه وتعالى بحق صلاتها علي أن يشفعها فيها. Maka aku, kata Nabi Muhammad, telah minta kepada Allah karena berkat sholawatnya ibumu kepada saya, maka mudah-mudahan aku bisa mencafaati orang tersebut dan aku akan menyafaati ibu kamu. فأذن لي ربي سبحانه وتعالى. Dan Allah telah mengizinkan untuk memberikan syafaat kepada ibumu. فمسحها على وجهها. Kemudian Nabi mengusapkan tangannya kepada wajahnya jenazah tersebut. Kemudian tangan beliau mengusap ke perut ibunya yang tadi besar. وقال لملائكة العذاب اطلعوا إلى السماء. Dan Nabi mengatakan, wahai para malaikat azab, baliklah kalian menghadap Allah ke sama, ke langit sana, pulang. وطلب من الله سبحانه وتعالى أن تنزل ملائكة الرحمة. Dan Nabi memohon pada Allah untuk diturunkan malaikat rahmat, malaikat yang menyambut kasih sayang. وتأخذ أمه إلى الجنة. Dan malaikat tersebut akan membawa ibunya menuju surganya Allah. بسبب كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد. Kalian tahu kenapa orang ini selamat? Karena beliau mengatakan sebab orang tersebut banyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الرجل فقمت من نومي وأنا فرحان ومستبشر بهذه الرؤيا ورأيت أمي وقد عادت بطنها إلى مكانها وأشم منها رائحة المسك. Kemudian aku terbangun dari mimpinya karena saking bahagianya saat itu, bahagia banget karena ibunya akan dibawa malaikat rahmat menuju surga. Setelah bangun aku cepat-cepat melihat kondisi jenazah ibuku, dan apa yang terjadi? Ibu saya sudah kembali perutnya kempes, tidak memunculkan bau busuk lagi, bahkan muncul bau misik yang luar biasa harumnya. فعاهدت الله بعدها ألا أترك الصلاة على النبي محمد أبدا. Kemudian setelah lihat kondisi jenazah yang balik, rapi, bagus, bau wangi dan sebagainya, karena berkat sholawat pada Nabi, maka aku saat itu berjanji di hadapan Allah, aku saat ini tidak akan meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه قصتي التي أتليها عليك والتي جعلتني أن لا أخطي خطوة إلا وأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang haji 2 tadi yang sholawat terus mengatakan kepada temannya, inilah cerita kenapa aku setiap langkahnya selalu bersholawat, tidak melakukan yang lainnya dalam perjalanan haji, karena dulu ada kejadian yang luar biasa dan aku telah berjanji kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholawat terus, sehingga setiap aku langkah menuju haji, sholawat yang aku baca. ونحن وإياكم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah, kita insya Allah semua yang hadir akan punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن علامة محبتنا له كثرة الصلاة والسلام عليه. Dan di antara ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi, ciri-ciri kita cinta kepadanya adalah dengan cara memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كلما ذكر النبي محمد نصلي عليه. Dan setiap nama Nabi disebut, kita sambut dengan sholawat kepadanya. لأن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه. Karena Allah memerintahkan kita untuk sholawat pada Nabi Muhammad قال يا SAW. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk dapat perintah, sallu alaihi wasallimu taslima, salawatlah dan salamlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعلنا الله وإياكم من أحباب المصطفى. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحشرنا معه ومع أهل الصدق والوفاء. Dan Allah kumpulkan kita di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بشفاعته يوم القيامة. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua yang hadir dengan syafaat Nabi di yaumul qiyamah insyaallah. وأن يشربنا الله من حوضه المورود يوم الطامة. Dan Allah izinkan kita semua akan minum telaga haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah insyaallah. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها Minuman telaga أبدا. tersebut kalau kita minum maka tidak akan pernah haus selamanya setelah meneguk telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam.
نحن وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وجميع المسلمين إن Kita شاء semua الله. insya Allah semua yang hadir akan dapat syafaat Nabi dan minum telaga Nabi. Orang tua kita, ayah ibu kita, anak istri kita, saudara kita, insya Allah semuanya akan mendapatkan amin. Allahumma amin ya فإن rabbal. فضل الله واسع ورحمته واسعة. Ketahuilah kekuasaan kasih sayang Allah sangat luas dan rahmat Allah sangat luas. وكما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة. Mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan malam hari ini dengan kita bersama-sama kumpul di tempat yang mulia, maka Allah kumpulkan juga kita semua di yaumul qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa برفقة taala. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Bersama rombongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan syuhada serta salihin. آمين آمين يا رب العالمين. آمين وصلى الله آمين وسلم يا رب. وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.